Niatnya aku memang pas pandemi udah boleh keluar negeri, yang mau aku injek negara pertama adalah Tanah Suci gitu Mas. Jadi udah niatnya itu gitu. Temen ngajak ke Singapura, Malaysia, Thailand gitu, aku bilang enggak nanti dulu aku bilang. Dan pertama kali ke Tanah Suci gitu, aku cuma keluar air mata aja, gila ini luar biasa banget. Pas kapan keluar air mata itu? Pertama kali ke masjid Mas. Oke, Pak. Ke Mekah dulu atau Madinah dulu? Madinah. Oh, Madinah. Jadi pertama Masjid Nabawi ya? Jadi Masjid Nabawi pas masuk itu aku cuman ini doang, aku hanya bisa keluar air mata. Aku bilang, lo baik banget gitu loh, undang aku gitu kan. Di situ aku banyak bener-bener doa, minta. Periode pertama nggak ikut-ikutan, tapi sebenarnya aku tuh kalau nyoblos dengerin apa kata mami gitu. Mami waktu itu zamannya pertama kali tuh Megawati ya. Kalau Bu Mega itu nggak pemilihan langsung ya? Iya nggak tahu, pokoknya dulu aku nggak, pertama kali aku suruh Mami pokoknya suruh yang Banteng. Terus habis itu kenal Pak Jokowi. Maksudnya kita bersurat mau deklarasi, dukung Pak Jokowi, kita bersurat kan. Nah waktu itu aku suratnya aku sama Bunda Demotik tuh bersurat ke Pak Jokowi. Nah terus begitu didisposisi ke Pak Muldoko. Nah waktu itu aku nggak kenal Pak Muldoko Mas. Tapi pas dapat informasinya Pak Muldoko yang hadir, malah aku ya Pak Muldoko. Waktu itu Pak Menteri bilang begini ke aku, Ica, dijaga, Pak Muldoko ini calon kuat, terima legasinya Pak Jokowi. Terus aku bilang, kok bisa ngomong gitu? Rasanya kan di kabinet kok rata saya bisa lihat ke kiri Pak Jokowi percaya, ke kiri Luhut, ke kanan Muldoko. Nah kalau Pak Luhut tuh susah jadi presiden karena kalau kontes pilpres nggak mungkin menang. Karena bukan Muslim, bukan orang Jawa. Pak Muldoko Muslim Jawa. Dan kita perlu panglima, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, luar biasa. Luar biasa. Oke. Ya, sobat RH sekalian, saya bersama seseorang yang spesial ya. Salah satunya karena kisah perjalanan hidupnya dan juga posisinya di hari ini. Karena bukan apa, Refli Harun kan sering sekali dikritik, waduh ini cuma suara oposisi aja yang ditambung. Nah ini suara tidak oposisi pastinya, tapi cerita hidupnya juga inspiratif. Namanya Trisha Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ca. Ya. Kalau dipanggil Ica ya? Iya, panggilannya Ica, Mas. Panggilan Ica. Jadi sobat era sekalian, Trisha Suherman atau Ica itu jabatannya sekarang adalah istilahnya apa? Ketua umum ya? Ketua umum, iya. Oke, Ketua Umum Muldoko Center. Ya. Iya. Selain itu apa lagi, Ca? Jadi kalau di organisasi saya ada pegang 3 sebagai Ketua Umum Yayasan Global CEO Indonesia. Itu yang kumpulan direktur dan komisaris. Terus ada juga pengusaha bela bangsa sebagai Ketua Umum juga. Terus ada Milenial Cinta Budaya juga, Mas. Itu Ketua Umum juga. Nah, yang terakhir ini Muldoko Center. Jadi ada 4 ketua umum ya. Legalitas. Satu lagi Pancasila. Luar biasa ya. Jadi saya kenal dengan beliau ini pertama WA-WAan. Kedua justru di acaranya Anies Baswedan ya. Acara Festival Melayu kalau nggak salah ya. Festival Melayu di Ancol. Saya merasa kok pernah lihat ya dia ini siapa. Ternyata kita udah WA-WAan sebelumnya. Kita satu meja ya. Iya, sebelah-sebelahan duduknya itu. Nah, jadi waktu beberapa bulan kemudian saya hubungi lagi, wah rupanya sedang umroh di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah ya. Jadi wah saya tanya,
Cak, emang kamu eh, Islam? Oh, rupanya saudara sekalian, beliau ini convert to Islam tahun berapa ya? 2021. Nah, oke. Tanpa harus mengatakan agama sebelumnya apa, Iya. mungkin bisa diceritakan ya sambil nanti kita akan masuk ke kegiatan Muldoko Center dan lain sebagainya yang orang mengatakan, wow, ini Repli Harun sudah berkolaborasi dengan KSP. Silakan, Kan Ja. yang penting sahabat ya. Oke, silakan, Ja. Ya, jadi gini Mas, waktu di 2018 sebenarnya udah niat mau mendalami Islam, tapi ya aku dalemin dulu gitu loh. Memang waktu itu agama saya sebelumnya itu kan nggak boleh bercerai dan akhirnya ya namanya kan rumah tangga saya yang jalanin gitu kan. Terus saya memutuskan untuk tetap berpisah dan pada saat itu saya jadi nggak boleh nikah dengan agama yang sama gitu kan. Terus aku pikir setiap ke rumah ibadah itu nggak bisa terima komuni gitu kan. Terus itu nggak bisa juga menikah dengan agama yang sama seperti itu Mas. Jadi aku pikir aku mesti agama apa ya gitu loh. Jadinya aku pelajarin. Kebetulan di keluarga kita ada mami Kristen, papa Buddha, adik aku yang lelaki juga Islam gitu loh. Nah terus aku pelajarin. Terus aku kliknya di Islam. Kenapa? Karena aku melihat Allah sesungguhnya ada di Islam gitu loh Mas. Karena Allah Maha Besar, Allah Maha Pencipta. Itu benar gitu loh Mas. Dan cuman aku tuh nanya dalam diri, sanggup apa enggak nih sholat 5 waktu, puasa sebulan penuh gitu kan. Nah jadi di 2018 itu sebelum aku syahadat di 2021, pas puasa itu aku jalanin Mas. Beneran. Jadi aku sama mbak aku bilang ini, Mbak kalau sahur bangunin. Aku sejak 2018 itu ya? Dari 2018. Jadi aku belajar dulu gitu loh Mas. Takutnya ntar nggak sanggup, udah syahadat nggak sanggup kan jadi kesannya mainin agama, aku kan nggak mau gitu kan. Jadinya banyak belajar gitu dan kebetulan teman-teman aku di SIO Indonesia itu banyak juga mentor-mentor aku yang muslim, Bunda Demotik, Mbak Santi Miasipan, dia juga yang mengenalkan aku. Terus begitu aku sering ke Hong Kong lah sama teman-teman mereka gitu kan. Ternyata oh ya sholat kita coba ke masjid gitu, oh ternyata kayak gini gitu kan. Nah terus pas puasa aku coba ternyata aku mampu gitu, oh bisa nggak sulit gitu loh. Terus sholat juga oh begini bisa nggak sulit ya udah. Terus waktu belajarnya bacaannya nggak sulit juga. Kalau aku baru bisa Al-Fatihah Mas. Oke, nggak apa-apa. Iya, baru bisa Al-Fatihah karena memang nggak fokus belajar gitu loh Mas ya. Tapi kalau misalnya udah fokus, ya makanya aku udah ada bikin komunitas mualaf Indonesia Mas. Jadi teman-teman aku ternyata yang mualaf tuh banyak juga. Jadi aku kumpulin supaya nanti belajar bareng gitu loh. Nah kayak kemarin waktu umroh itu juga, ya itu istilahnya aku yang baru terus langsung umroh itu kayaknya bener-bener suatu yang asik banget, maksudnya langsung belajarnya bener-bener kayak digembleng gitu loh Mas. Ya kan, kita ke masjid terus setiap hari, ya kan, sholatnya ke masjid, ya. Belum lagi sholat-sholat sunnahnya gitu. Iya, bener-bener ibadah deh. Terus cara pakai mukena apa segala macam. Kebetulan aku punya teman yang sekamar itu banyak ngajarin aku, gitu. Jadi banyak diskusi. Kalau gamis yang ini begini, bajunya yang apa ini, ciput apa segala macam gitu loh Mas. Nah itu yang aku rasa ini sebenarnya kalau ada komunitas mualaf ini bagus sama-sama belajar gitu kan. Sama levelnya ya. Iya. Nah terus aku udah ada komunitas itu. Nah terus kemarin pas mau berangkat kebetulan sama adik aku juga yang mualaf Mas gitu. Suaminya kombes, dia ngajakin ayo baca karena niatnya aku tuh adiknya ini perempuan juga ya? Perempuan, ya kan. Nah terus dia niatnya aku memang pas pandemi, setelah pandemi udah boleh keluar negeri, yang mau aku injek negara pertama adalah Tanah Suci gitu loh Mas. Jadi udah niatnya itu gitu. Makanya diajak kemana-mana nggak mau? Nggak mau. Temen ngajak ke Singapura, Malaysia, Thailand gitu, aku bilang enggak nanti dulu aku bilang. Terus kakakku kan ada di Australia, Tris udah ini nih datang ke sini gitu kan, udah boleh nih. Terus aku bilang nggak mau, ayo mau umroh dulu, aku ngomong gitu loh. Tapi ya Allah mendengar dan akhirnya aku dipanggil, diundang gitu Mas. Dan pertama kali ke Tanah Suci gitu, pas aku ini, aku cuma keluar air mata aja, gila ini luar biasa banget. Pas kapan keluar air mata itu?
Pertama kali ke masjid, Mas. Oke, Pak. Ke Mekah dulu atau Madinah dulu? Madinah. Oh, Madinah. Jadi pertama Masjid tapi Nabawi ya? jadi di Masjid Nabawi pas masuk itu aku cuman ini doang, aku hanya bisa keluar air mata. Aku bilang, lo baik banget gitu loh, undang aku gitu kan. Terus di situ aku banyak bener-bener doa, aku minta ya apa yang harus ke depannya harus gimana gitu kan. Nah terus habis itu pun kita bingung. Aku kan nggak pernah, itu yang pertama kali. Dan ternyata di situ yang perempuan-perempuan tuh kayak buka lapak gitu loh, Mas. Iya kan. Oh, sorry. Oke. Nah terus segitu aku merasa damai gitu loh, Mas. Peaceful gitu, dan aku melihat nggak seperti yang sekarang ini kayak kesannya Muslim gimana gitu loh, Mas. Kan ada yang beberapa pikir Islam begini, ternyata enggak gitu loh, Mas. Artinya selama ini berpikir wah negatif ya? Iya, karena kan negatif, ya tahu sendiri hoax segala macam gitu kan, media yang gimana nyebarinnya, tapi damai, bener-bener peaceful banget gitu loh, Mas. Jadi dari situ aku ngerasain ya nggak kayak gitu loh. Kenapa? Dan orang saling bersahabat ya, welcome gitu, semua ya. Dan bener-bener peaceful banget deh aku rasanya gitu, damai banget. Sempat ke Raudo nggak? Raudo aku bisa dapet paling depan loh. Itu kan susah banget kan gitu. Apalagi perempuan kan? Iya, perempuan susah banget. Terus itu yang hari pertama besokannya kita Raudo tuh. Terus itu aku masih nggak ngerti apaan gitu kan. Terus pas akhirnya di kamar gitu aku tanya-tanya lagi nih apa baca itu kalau doa di situ bagus banget gini. Terus aku pikir kan kita di sana 5 hari. Pokoknya sebelum ke Mekah aku mau Raudo lagi gitu loh. Terus aku ngajak yang pemandu kita yang khusus ke Raudo itu kan ada pemandu kan. Terus aku ngomong gini, Mbak, kalau mau ke situ lagi bisa gak? Aku bilang gitu. Bisa, baca bisa kapan, pokoknya kapan aja deh, yang penting aku mau ke situ lagi. Soalnya kemarin aku belum fokus, aku bingung terlalu empet-empetan gitu, aku nggak tahu harus mau ngapain gitu loh, Mas. Jadi ternyata itu. Jadi makanya pas itu ayo langsung sembahyang nunduk gitu kan. Udah pada nunduk itu terus di empet-empetan ya kan gitu kan. Pas kita juga mau jalan serba bingung, ada yang lagi sholat di sini, sholat di situ gitu. Nah ternyata ya udah ntar kasih tahu kita cari yang jamnya rada sepi gitu kan. Nah jam sepi pun itu juga tetap rame. Iya, namanya Raudo kan. Nah terus segitu rame, tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak jalan aku gampang banget bisa ke depan situ gitu loh, Mas. Jadi memang begitu, memang keajaibannya begitu. Kayak kadang-kadang kita merasa sulit, rame orang, kok tiba-tiba kita bisa datang. Nah gitu. Nah terus segitu aku bisa tiba-tiba sampai ke depan, dengan gampangnya aku bisa ke depan, aku langsung buka sejadah aku gitu kan, langsung aku doa, sholat gitu kan. Terus sedangkan temen-temen aku yang lain nggak bisa gitu loh. Yang mereka pun aku bilang ayo habis ini gantian, susah banget gitu loh, Mas. Udah gitu udah banyak yang teriak ayo jalan gantian gitu kan. Kalau di sana kan haja ibu gitu kan. Terus itu ya udah akhirnya ya alhamdulillah banget pas Raudo itu bisa paling depan gitu loh, Mas. Gitu. Apa doa yang paling diingat waktu itu, selama di Raudo itu ya, atau selama di Tanah Suci itu, doanya apa yang paling Ica pengen sampaikan dan diingat? Ya aku sih pengennya Indonesia ini damai gitu seperti yang aku rasakan waktu di Madinah pertama tuh pas injak masjid itu loh, Mas. Ya kan, langsung peaceful banget gitu kan. Nah terus segitu di 2023 ini, 2024 tahun politik Indonesia tetap damai, tentram segala macam ilmunya sih gitu, Mas. Nah, terus jadi pemimpinnya yang tepat gitu untuk negara ini. Nah jadi yang nakal-nakalnya saya akan tanya pada bagian keduanya kan. Tapi sebenarnya ada juga sih itu kan yang versi yang itu, tapi aku juga ya doain supaya anak-anak aku, keluarga lah sama bisnis. Nah, putra berapa Cak sekarang? Aku ada 3 putri. Putri semua? Yang tertua? Louis, dia 15 tahun. 15 tahun. Terus Chelsea 13 tahun, Naomi 11 tahun. Mereka sama Ica atau sama ayahnya? Kita asuh bersama. Jadi tapi tinggalnya? Enggak, pisah. Pisah. Oh, jadi mereka tinggal
Tidak di suami, tidak di Ica? Enggak, sama aku. Oh, I see. Ya. Jadi gini, kalau misalnya aku pergi weekend atau kemana, ya aku nitip I gitu. see. Tapi sekolah sama aku. Tapi kalau Oke. weekend sama papinya. I see. Iya ya, memang mereka belum belum convert ya, belum. Kalau dulu awal ya Mas, Iya. mereka nggak nerima. Aku sholat, aku pakai mukena, mereka nggak terima. Mami kenapa sih gini gitu kan. Terus ya aku kasih tahu, istilahnya kan aku kalau di agama aku karena kan secara kan satu rumah kan. Iya, secara satu rumah. Tapi sekarang anak-anak aku udah terima loh. Malah suka ngingetin aku, Mami jamnya sholat gitu. Terus sekarang nih jam ini nih, terus aku kalau ke Bali gitu nggak dikasih seksi-seksi sama mereka. Mami haram gitu. Kalau pakai bajunya gimana, lucu deh. Jadi padahal awalnya nggak dikasih pakai mukena, tapi kan ya semuanya proses ya kan. Yang jelas mereka sudah bisa terima ya. Udah bisa nerima. Ya itu yang paling penting kan. Jadi ada kan hidup itu kan proses kan. Iya. Siapa tahu mereka pun diberikan hidayah kan suatu saat gitu. Terus yang bagus lagi nih, ponakan aku datang dari Australia kan. Terus kan aku juga sholat gitu-gitu kan. Ada yang kaget pas lihat aku pakai mukena gitu loh Mas. Gitu kan. Ini. Terus ada yang satu dia bilang gini, itu Islam itu agama paling peaceful loh. Dia bilang gitu. Dia kasih tahu maminya. Mama ini kan maminya tuh masih nggak terima aku pindah gitu loh. Tapi anaknya yang belain gitu. Itu maksudnya pindah, maminya pindah ke... Jadi ini ponakan aku. Jadi ada satu kakak aku lah yang nggak terima aku pindah gitu loh Mas. Kan namanya pro dan kontra. Tapi kan yang ngejalanin kita, yang ngerasain kita gitu kan. Nah terus begitu anaknya yang kasih tahu, Mam, Muslim tuh agama yang paling peaceful ini gitu. Terus ya itulah perjalanannya Mas. Dari awal. Gitu. Itu bagian pertama Ica ya, bagian mengenai convert to Islam ya. Jadi tahun 2021, tapi niatnya tahun 2018. Tadi karena ada cerita bercerai, kemudian tidak bisa lagi menikah dengan agama yang lama. Kemudian akhirnya belajar. Aku merasa Islam, ya Allah sesungguhnya di Islam, jadi aku memutuskan untuk ke Islam. Nah sekarang terakhir ya, untuk closing statement mengenai soal pindah agama ini, apa yang Ica rasakan sekarang ini? Itu walaupun kita, walaupun Islam dari lahir kan kadang-kadang tetap aja malas, kadang-kadang sholat, puasa, gitu. Apa yang Ica rasakan sekarang ini? Yang aku rasain ya lebih ini sih Mas, lebih apa ya? Lebih jalannya kayak lebih terarah aja, lebih bener gitu Mas. Jadi ada yang seperti ada yang diarah ya. Hidup itu ya. Iya, jadi lebih apa ya? Ya namanya kita dikit-dikit sholat gitu-gitu. Jadi kita lebih dekat ke Allah aja gitu loh. Jadi ada tempat seperti mengadu gitu ya. Iya, lebih inilah kayak ada Allahnya di hati gitu, udah kayak nempel gitu. Tuh dengerin tuh kalian yang sholat yang Islamnya dari lahir. Ca ya. Pada bagian kedua ini saya ingin tanya aktivitas Ica ya, yang di Muldoko Center. Ya, jadi sahabat era sekalian, saya tertarik dua hal. Pertama tadi convert to be a Muslim ya, muslimah. Yang kedua adalah aktivitas beliau sebagai Ketua Umum Muldoko Center. Bisa diceritakan, Ca, asbabun nuzulnya ya? Asbabun nuzul tahu ya? Sebab musabab. Iya, sebab musababnya kok bisa menjadi Ketua Umum Muldoko Center? Dan lalu sebenarnya apa visi dan misinya Muldoko Center ini? Biar saya tahu juga, walaupun saya dengar Pak Muldoko mau juga jadi presiden kayak. Allahu Akbar, ya silakan. Kalau kata Bapak itu kan terserah yang di atas. Terserah masyarakat juga gitu loh. Ya jadi Muldoko Center ini jadi gini, kenal Pak Muldoko itu pada saat saya kampanye Pak Jokowi Mas. Aku ada komunitas yang tadi itu yang CEO Indonesia. Itu kita berdiri di 2016. Nah itu yang kumpulan direktur. Berarti periode kedua ya? Periode kedua. Jadi periode pertama nggak ikut-ikutan. Tapi sebenarnya
aku tuh kalau nyoblos dengerin apa kata Mami gitu. Mami waktu itu zamannya aku pertama kali tuh Megawati ya gitu. Tapi yang Mami aku suruh menang terus loh Mas. Waktu itu Mega. Kalau Bu Mega itu kan lawan SBY, SBY yang menang. Iya, SBY-nya juga SBY-nya kita nyoblos SBY gitu. Nggak tahu pokoknya dulu pernah zamannya PDIP deh gitu loh. Aku disuruh coblos yang dulu itu. Oh, jadi pemilu itu tahun 1999. Kalau legislatifnya PDIP yang menang. Iya, itu kayaknya. Tapi belum pokoknya ada pilpres. Yang Mami aku suruh menang deh. Oke, 2004 baru SBY. Terus pernah SBY 2 kali, terus Pak Jokowi sekali. Nah, abis itu yang sekali aku ikutan tuh Pak Jokowi di relawan. Tapi kalau Bu Mega itu nggak pemilihan langsung ya? Iya, nggak tahu. Pokoknya dulu aku nggak pertama kali aku suruh, Mami pokoknya suruh yang Banteng. Oh gitu itu pemilihan legislatifnya. Iya, itu pertama kali bisa nyoblos, aku inget banget pokoknya cari yang ini ya. Yang merah, yang Banteng gitu dulu gitu loh Mas. Nah, ya, silakan. Gitu, Pak Jokowi nih kan punya komunitas kan. Nah, di komunitas itu kita netral banget, nggak boleh berpolitik. Karena komunitas CEO itu ya. CEO Indonesia yang kumpulan direktur komisaris, karena ada menteri-menteri dari berbagai macam partai gitu loh Mas. Terus gitu. Nah, kebetulan sekjen aku pegang 02 waktu itu. Aku 01. 01 itu Pak Jokowi ya? Jokowi Maruf Amin. Kalau 02 Prabowo sama Mas Sandi. Nah, terus begitu ya udah yang pro 01 ikut aku, yang pro 02 ikut Mbak Santi. Waktu itu kita gitu. Dan nggak pecah ya, tetap sampai sekarang juga gitu. Nah, terus habis itu kenal Pak Jokowi. Maksudnya kita bersurat mau deklarasi dukung Pak Jokowi, kita bersurat kan. Nah, waktu itu aku suratnya aku sama Bunda Demotik tuh bersurat ke Pak Jokowi. Nah, terus begitu didisposisi ke Pak Muldoko. Nah, waktu itu aku nggak kenal Pak Muldoko, Mas. Tapi pas dapat informasinya Pak Muldoko yang hadir, malah aku ya Pak Muldoko gitu loh, Mas. Ya, terus karena nggak tahu gitu. Nah, tapi keluarga aku, terus senior-senior aku yang di CEO Indonesia selalu bilang, Tris ini Pak Muldoko orang hebat gitu loh. Dia mantan panglima, dia nasionalis, kerjanya bener-bener untuk rakyat, bela inilah penjaga NKRI gitu kan. Terus itu semakin lama aku kenal Bapak, aku semakin tahu oh ya ternyata bener kata senior-senior aku gitu loh. Nah, Bapak tuh orangnya memang pertama kan kita sering kumpul CEO Indonesia, jadi pada saat Pak Jokowi waktu itu menang, aku minta Bapak jadi pembina kita di akte CEO. Akhirnya Pak Muldoko bersedia, terus setiap kegiatan kegiatan kita kan suka CEO talk, apa segala macam, company visit gitu loh. Aku minta Pak Muldoko hadir, Bapak hadir. Terus ada beberapa menteri, waktu itu Pak Menteri bilang begini ke aku, Ica, dijaga Pak Muldoko ini calon kuat terima legasinya Pak Jokowi. Terus aku bilang kok bisa ngomong gitu? Rasanya kan di kabinet kok rata saya bisa lihat ke kiri Pak Jokowi percaya, ke kiri Luhut, ke kanan Muldoko. Nah kalau Pak Luhut tuh susah jadi presiden karena kalau di kontes pilpres nggak mungkin menang. Karena bukan Muslim, bukan orang Jawa. Pak Muldoko Muslim Jawa. Dan kita perlu panglima, Cak. TNI militer, dia panglima, terus kita perlu militer 2024. Oke Pak, aku dengerin gitu kan. Terus ada lagi salah satu yang senior aku, ya dia ngomong dulu gimana Pak SBY bisa menang, Pak Jokowi bisa menang gitu kan. Nah dia ingin mengulang kemenangan yang sama untuk Pak Muldoko gitu. Nah itu waktu itu belum ada Muldoko Center tuh, ya kan kita masih. Tahun berapa itu? 2019 ya? 2020. Oh 2020, oke. Terus dia bilang, kamu bikin kebudayaan buat Bapak, dibilang gitu. Terus gitu, aku bilang, aku ada CEO Indonesia Pak. Iya kan, kalau misalnya Pak Muldoko maju kan pasti kita dukung lah, namanya pembina kita, ya kan. Terus gitu, kamu tetap harus main di kebudayaan, dibilang gitu. Terus aku bilang, aku sih pengennya main di milenial. Aku bilang karena Bapak belum dikenal di milenial. Terus akhirnya kita bikin milenial cinta budaya. Jadi itu tujuannya. Milenial cinta budaya. Jadi itu tujuan kita tuh untuk kenalin sosok Pak Muldoko ini ke anak-anak milenial gitu kan. Nah terus di 2021 ada KLB Demokrat. I see. Dan itu sangat
Kontroversial sekali. Oke, silakan. Nah, Terus. tapi dari situ ada hikmahnya juga sih. Iya. Jadi ada relawan Pamuldoko gitu loh, Mas. Nah, sejak itu pas KLB Demokrat itu ada, langsung banyak yang merapat ke aku gitu. Dia bilang, ayo bikin kekuatan untuk Pamuldoko gitu loh. Akhirnya bener ya, udah akhirnya aku bikin grup, ayo yang dukung Pak Muldoko masuk ke grup ini. Aku bikin grupnya Kami Bersama Muldoko. Oke. Ya kan? Akhirnya panjang banget. Nah, Kami Bersama Muldoko. Oke. Ya kan? Nah, terus itu yuk yang mau support Pak Muldoko masuk grup ini. Ya. Akhirnya banyak tuh Mas, baru sebentar kita udah dapat 34 provinsi loh. Oke. Nah, kan? Terus 34 provinsi yang mana? Yang KBM itu? Iya, tapi akhirnya kita jadi Muldoko Center gitu. Jadi kita bikin legalitasnya gitu kan. Jadi teman-teman ini jadi dari Papua, dari Aceh, dari mana-mana bergabung ke grup itu dan mereka yang ngomong Muldoko next presiden, Muldoko next presiden gitu loh, ya kan. Terus kayak gitu aku kasih tau Bapak dong. Aku bilang, Pak, aku screenshotin kasih ke Bapak tuh yang gitu-gitu kan. Pak, semangat Pak, semangat aku bilang gitu kan. Terus akhirnya kita tuh teman-teman kirim karangan bunga waktu itu kan di ituin Metro TV kan ke rumah dinas Pak Muldoko. Ayo putra terbaik bangsa apa tetap adanya semangat, Bapak nggak sendiri, kami bersama Pak Muldoko apa banyak banget gitu loh waktu itu. Waktu pas KLB Demokrat pertama. Nah dari situ aku langsung dapat relasi banyak banget Mas, se-Nusantara. Bahkan ke luar negeri juga ada. Terus gitu waktu itu kan lagi itu sudah Muldoko Center udah berdiri belum? Belum. Nah, itu belum berdiri. Nah, itu aku dapat relasi banyak. Terus waktu itu kita mau bagi-bagi paket isoman. Ya kan? Oh, ini nih. Jadi karena udah ada itu kan bulan Februari. Nah, terus udah Februari 2021 yang kumpulan itu Kami Bersama Muldoko. Nah, terus udah gitu aku ngomong sama dan belum muslim itu ya? Belum muslimah, belum ya? Februari 2021 ya? Sebenarnya niatnya udah, tapi maksudnya aku belum syahadat. Syahadatnya kapan? Agustus. Oh Agustus, oke. Jadi pastiin aja. Ya Agustus ya, oke silakan terus. Nah terus udah gitu lagi covid kan. Nah, terus udah gitu teman-teman aku bilang gini. Jadi aku semakin banyak sahabat Muslim juga gitu loh Mas, ya kan. Nah terus udah gitu aku bilang sama Bapak, Pak ini relawan Bapak ada banyak nih Pak, udah di mana-mana gitu kan. Terus waktu itu kita mau pakai bagi-bagi paket isoman kan. Terus aku bingung mau pakai nama apa nih gitu kan. Jadi teman-teman yang di CEO tuh ada yang punya hand sanitizer dia sumbang, yang punya ini buat semprot mulut apa gitu kan, ada yang jamu ini gitu kan, ada yang kasih madu gitu. Terus waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya, terus kita juga ada beli ivermectin buat dibagi-bagi gitu loh Mas. Nah terus akhirnya teman-teman sepakat udah bikin aja Muldoko Center gitu loh. Terus aku kasih tau Pak kita mau bikin Muldoko Center, ini visi misinya gitu kan. Visi misi jadi visinya itu menuju Indonesia Emas dengan Gemilang. Misinya ada 5. Yang pertama mensukseskan program pemerintah. Terus yang misalnya kayak kemarin kan vaksin, kita genjot vaksin. Nah sekarang kan genjot pangan sama energi mobil listrik, ya kan, kendaraan listrik. Terus itu misi yang pertama. Terus misi yang kedua mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 2. Jadi kalau ada yang terjolimi oleh oknum dan apa-apa, terus dia udah ke polisi nggak ada jalan keluar dan udah kemana-mana nggak tahu harus gimana, nanti lapor ke kita sampaikan ke Pak Muldoko. Gitu wah kan. Ini kalau saya dikriminalisasi, saya ngadu ke sini aja. Iya benar-benar. Pokoknya masalah kita bantuin terus. Nah terus gitu yang ketiga mempererat persatuan kesatuan bangsa dengan kebudayaan. Nah, maksudnya nggak mau lagi lah ada si kadrun, si cebong gitu kan. Terus itu kenapa kebudayaan? Karena kita tuh harus masyarakat sadar budaya kita ini yang bisa kita banggakan di mata dunia. Gitu. Jadi jangan sampai punah gitu loh Mas. Nah terus itu yang keempat
mengembangkan UMKM. UMKM, Nah, oke. kenapa? Karena pada saat nanti resesi global, kalau kita UMKM-nya kuat, kita nggak akan kena, Mas. Iya. Gitu. Dan Karena itu terbukti ketika kita krisis kan, yang bisa bertahan malah UMKM. iya, karena gini, Indonesia kita punya semua segalanya. Kalau resesi global kita nggak perlu impor kok, kita udah punya segalanya Indonesia gitu loh, Mas. Dulu malah jadi petani kota itu, di dekat gedung-gedung ditanemin sayur itu hidup. Iya, hidroponik apa gitu kan. Nah, terus yang kelima, yang terakhir menggali potensi milenial di segala bidang. Nah, kita bisa kasih Piala Muldoko Kepala Staf Presiden kepada teman-teman misalnya ngadain lomba apa gitu loh. Nah, nanti kami kasih pialanya, kasih hadiahnya gitu loh. Nah, terus jadi kita sepakat Muldoko Center ini kumpulan masyarakat yang pengagum Pak Muldoko. Kenapa? Karena beliau itu anak desa, ibunya aja buta huruf. Oh, ibunya buta huruf? Bapak ibunya buta huruf loh. Kalau dengar cerita dia ya, Mas ya, waktu kecil itu mau ke sekolah aja mesti jadi tukang parkir dulu untuk punya ongkos gitu loh, Mas. Terus waktu kecil mau punya uang jajan mesti angkat-angkat batu dulu, kayak begitu. Terus kalau cerita ya, kalau mobil lewat dia tuh seneng banget ngendus-ngendus bau bensinnya gitu. Karena biasanya ciumnya sapi sama sawah gitu. Nah, jadi kan dia tuh inspirasi banget buat anak-anak penerus bangsa nanti gitu loh, Mas, ya kan. Nah, terus itu dia bisa jadi Jenderal Bintang 4, terus Panglima, udah itu Kepala Staf Presiden gitu kan. Terus ya gitu, jadi ini garda terdepan yang belain Pak Muldoko dan pengagum Pak Muldoko gitu, Muldoko Center jadi gitu. Dan ya kita mainkan yang sesuai misi kita aja yang 5 itu, Mas, gitu. Jadi kegiatan sosial. Dan Bapak juga nggak mau Muldoko Center ini berpolitik. Maksudnya nggak boleh deklarasi ya dukung presiden gitu, Bapak nggak mau. Gitu. Kalau yang itu biarin aja yang lain gitu loh. Kalau Muldoko Center jangan. Waktu itu kan teman-teman mau deklarasi kan. Terus kan aku juga udah ada aliansi simpatisan Muldoko. Itu yang ketua-ketua organ, ketua ormas yang mau dukung Bapak jadi presiden gitu loh, Mas. Jadi aku kumpulin, aku udah punya wadahnya. Terus aku kasih tau Bapak. Maksudnya aku kasih tau supaya nih Pak semangat nih, banyak nih yang ngedukung Bapak nih gitu kan. Terus itu ya Bapak cuma terima kasih. Pokoknya ya semuanya terserah masyarakat aja gitu loh. Dan Bapak nggak pernah suruh-suruh kami, ayo yuk bergerak ini buat ini, bayar ini buat itu, enggak loh, Mas. Itu semua kita bergerak biaya kita sendiri gitu. Pak Muldoko nggak pernah bayar-bayarin orang untuk ayo dukung saya jadi presiden, enggak. Kalau ada yang mau dukung ya terima kasih ya, pokoknya Bapak ya pokoknya kalau masyarakat mau, masyarakat semangat, kalau bisa Allah berkehendak ya udah gitu loh. Nah, terus yang uniknya nih Mas di Muldoko Center gitu ya, malah pendukung-pendukung 02 dulu ya loh yang merapat ke aku loh, Mas. Jadi gini. 02 itu Prabowo berarti ya? Iya, Pak Prabowo Sandiaga Uno. Jadi gini, Aceh kan menang telak. Iya kan. Nah, terus begitu yang Aceh ngomong ke aku, jadi ini dia tim sesnya di Aceh. Dia datang, dia bilang gini, Beca, kita dari Aceh. Terus aku bilang, kita tuh seneng Muldoko, karena nama Pak Muldoko di Aceh harum banget. Terus aku bilang, kenapa Mas? Ya, pada saat GAM, Pak Muldoko tuh bebasin tahanan Aceh itu tanpa ada yang korban, gitu. Terus gitu, jadi nama Muldoko tuh di Aceh harum banget, dia bilang gitu. Terus aku bilang dong, terus nanti kalau Pak Prabowo maju gimana? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya kalau Prabowo sama Muldoko head to head ya Muldoko lah Mbak Ica, pada bilang gitu. Terus aku tanya kenapa? Ya pertama Muldoko kan panglima, Prabowo enggak. Ya kan? Sambil belum ya? Iya. Terus itu kalau dari segi agama kan Pak Prabowo kan suka di isu agamanya nggak tahu apa gitu kan. Nah terus itu kalau Muldoko kan punya masjid loh gitu kan. Nah terus gitu. Saya dulu pernah mampir di masjid dia kalau kita mau ke Jawa Timur kayaknya. Iya bener di Jombang. Di Jombang ya? Iya di Jombang. Nah terus gitu segi keluarga gitu kan. Nah jadi segi umur, nah mereka tuh lebih kalau head to head ya Muldoko karena mereka itu waktu itu pilih Prabowo karena maunya militer yang jadi 2024 gitu loh. Jadi pilihannya kan ada Jokowi bukan militer, Pak Prabowo militer karena mereka mau militer jadi mereka memilih Pak Prabowo
Nah, pada saat kalau misalnya Pak Muldoko tahun maju, 2019 ya. Iya. Nah, kalau Muldoko maju, tentunya kita Muldoko Mbak Ica gitu loh, karena nama Bapak di Aceh tuh harum banget gitu. Terus ada lagi juga gitu kan. Jadi ada satu komunitas nih, kumpulan raja-raja juga yang merapat ke aku dulu gitu loh. Jadi kan kalau malah relawannya Pak Jokowi, malah masih tunggu arahan Pak Jokowi kan. Iya. Nah, ini malah yang 02 dulu Mas, yang ke kita gitu loh. Mereka bilang gini, Beca, kita nih kumpulan raja-raja yang 130 lebih raja-raja yang dukung Pak Prabowo dulu. Terus kalau Muldoko maju kita mau dukung Beca, bilang gitu. Terus aku bilang, kenapa? Aku bilang gitu kan. Ya karena kita maunya militer yang jadi presiden gitu loh. Terus itu ya jawabannya sama. Kalau aku tanya lagi kan, kalau Pak Prabowo maju gimana? Ya kalau head to head militer ya tentu Muldoko gitu loh. Mereka semuanya gitu. Jadi intinya dia nggak maniak sama siapanya, tapi mereka tuh maniaknya karena militernya gitu. Nah terus udah gitu dia bilang gini, Mbak Ica, kalau Mbak Ica mau kita dukung Mbak Ica jadi ketua di perempuannya, gitu loh. Jadi ketum di khusus komunitas dia, tapi pegang perempuannya. Terus aku diskusikan sama Bapak, Pak menurut Bapak gimana gitu kan. Terus kata Bapak, ya terserah gitu kan. Terus aku bilang, aku sih pengen main di perempuan, aku belum ada kan yang tadi kan nggak ada yang perempuan, milenial udah pengusaha kan. Terus sekarang di kebudayaan perempuan. Ya udah akhirnya aku ambil. Terus aku pas lagi mau dikukuhkan gitu kan, aku diundang ke Jogja gitu. Nah terus, itu yang aku bilang, Mas kalau aku mau, jadi kan supaya agama aku jelas gitu loh Mas. I see. Iya kan, tujuannya itu sih. Kalau ditanya Ica agama apa gitu loh, supaya agama aku jelas. Dan memang niat aku kan udah memang ke Islam gitu kan. Jadi aku udah ikut puasa, aku udah ikut apa segala macam. Sebenarnya aku juga udah setiap sholat aku ikut belajar gitu loh. Kan udah niat itu. Cuman supaya lebih ada ininya aja. Di KTP gitu kan supaya jelas gitu. Aku ngomong sama si kakanda aku ini karena dia itu memang deket sama ketua PBNU gitu kan. Terus aku tanya, aku kalau mau mualaf di NU gimana ya? Aku kan nggak tahu kan mau mualaf habis itu mau gimana gitu kan. Udah yakin, terus habis itu nextnya kita, terus itu dia bilang, Mbak Ica hari ini aja gitu loh. Jadi pas aku turun dari Jogja itu dia bilang, kan acara aku besok, pengukuhannya tuh besok. Terus itu, Mbak Ica hari ini aja. Terus aku bilang, aku belum hafal, aku belum ini gitu kan. Terus maksud aku kan kalau itu aku bisa ngajak orang apa segala macam kan. Ada acaranya. Terus gitu, ini lebih bagus Mbak Ica, ini lebih bagus dari dimualafkan oleh PBNU karena ini langsung cucu dari Abdul apa Mas yang itu Mas, aku takut salah sebut. Siapa? Sheikh, ntar deh aku kasih kata-katanya gitu kan. Nah, dari Turki gitu, ini langsung cucu. Yang dari Turki. I see. Sorry. Kalau Turki pun saya nggak hafal juga. Iya, ini langsung cucunya gitu kan. Terus itu akhirnya aku ya udah aku okein gitu loh. Jadi malam itu aku disyahadat di rumah keluarga. Jadi aku anggap kayak aku punya keluarga baru lagi gitu loh Mas, gitu kan. Ya, jadi keluarga karena pertemuan ya, kegiatan gitu ya. Jadi ya aku bersyukur sih, maksudnya gara-gara Pak Muldoko ini aku jadi punya relasi senusantara banyak gitu kan. Terus itu bahkan di luar negeri juga. Hong Kong loh Mas, yang ini banget sama Pak Muldoko, komunitas yang di Hong Kong gitu kan. Terus Australia kayak gitu. Kita udah ada diaspora, tapi ya gitu, kita masih menunggu ojo ke susu gitu kan. Kita khawatirnya kalau ini teman-teman sebenarnya udah pada nggak sabar mau Muldoko for presiden apa segala macam gitu. Tapi kan masalahnya Pak Muldoko masih menjabat di pemerintah dan dia kan juga pembantunya Pak Jokowi kan. Masa sih pembantunya udah mau jadi presiden kayak gitu. Sebenarnya Bapak juga nggak begitu, tapi yang pendukung-pendukungnya ini loh yang udah nggak sabar. Makanya kita nih di Muldoko Center yang support kita tuh, kita dikasih mobil vaksin lah gitu. Terus disiapin
Videotron kemarin 113 titik di KRL stasiun, gitu kan, untuk video visi misi Muldoko Center gitu. Terus begitu kemarin kita disupport juga billboard. Jadi nih teman-teman yang berusaha supaya Bapak dikenal, terus jadinya ditaruhlah billboard dikasih gratis gitu loh. Oleh ada aja yang datang, kita mau support Bapak nih, apa yang bisa kita iniin, kita punya billboard, kita punya ini gitu. Oke, Ca, ada satu hal ya yang barangkali Ica bisa jawab ya. Kalau kita bicara mengenai pemilihan presiden 2024, kan nama-nama yang beredar itu Anies, Ganjar, Prabowo, AGP, ya, AGP, EGP, ya kan? AGP. Nah, nama Muldoko nggak disebut, ya kan? Sementara kita tahu di sisi lain ada presidensial threshold, di mana dengan presidensial threshold 20% kursi ini dipastikan slot kursi itu yang paling maksimal cuma 4 slot aja. Itu pun kalau PDIP sendiri. Iya. KIB ini ada Anies, mungkin didukung oleh Nasdem, kemudian PKS, Demokrat. Ada Prabowo sama Gerindra, sama PKB. Bisa juga sama PDIP, ya kan, bilang orang Prabowo Puan. Kalau Prabowo Puan berarti 3 calon cuman. Ada KIB. Nah, KIB ini masih misteri, ya kan, masih tanda tanya. Tapi banyak orang menyebut ini jatahnya Ganjar, Ganjar Pranowo. Apalagi lembaga-lembaga survei menggadang-gadang Ganjar, wah nomor 1 dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, slot Muldoko di mana, Sa? Setiap itu kan ada kuda hitam, Mas. Iya kan? Kalau aku sih yakinin Pak Muldoko tuh ya kuda hitam. Kenapa? Elektabilitas Bapak nih diem-diem naik terus loh. Terus aku kasih tahu, yang 3 ini keluar, Anies, Ganjar, Prabowo ini keluar dan tinggi karena mereka udah sering lakukan di kontes pilpres, pileg, pilgub. Itu makanya elektabilitasnya keluar, Mas. Kenapa? Itu kalau di luar kan namanya election. Ya kan? Nah, mereka lakukan election, makanya kalau di survei apapun nama mereka keluar, gitu kan? Ya, Pak Prabowo udah 3 kali. Iya, Pak Prabowo 3 kali otomatis. Ganjar 2 kali. Ya kan? Anies sekali paling tidak. Otomatis nama mereka paling tinggi, Mas. Gitu. Tapi kan enggak. Pemimpin itu kan nggak bisa dilihat dari elektabilitasnya doang dong, Mas. Kan kapasibilitasnya juga dong. Mampu gak dia mimpin Indonesia? Ya kan? Nah, terus segitu, ya kalau kita lihat dari ketiga calon sama Pak Muldoko gitu loh, Mas. Kalau di head to head gitu, kalau segi kapasibilitas, Pak Muldoko. Iya, kapabilitas, ya. KM sih kalau menurut aku ya, gitu. Karena gini, katakanlah saya dan juga barangkali sobat era sekalian kan tidak meragukan kemampuan seorang Muldoko ya. Tapi yang kita bicara ini slot. Kenapa nggak sekalian dukung penghapusan presidensial threshold? Itu lebih bagus, Mas. Coba Mas yang ini. Loh. Kalau memang soalnya kapabilitas atau kapasitas kan saya dan juga sobat era sekalian pasti tidak meragukan kan seorang Muldoko. Tapi yang kita bicara ini slot. Iya benar. Nah kalau slotnya nggak ada, sehebat apapun orang kan nggak bisa masuk. Iya benar. Kenapa nggak dukung penghapusan presidensial threshold saja? Ya kalau memang bisa sih mau sih, Mas. Cuman kan itu udah konstitusi, udah maksudnya udah jadi suatu ini ya, kebijakan itu kan yang susah dirubah. Enggak juga. Jadi kalau saya ini karena saya orang hukum tata negara, Cak, ya, dan juga orang yang ngikutin proses berpemilu. Sebenarnya yang paling penting adalah niat dari Pak Jokowi, niat dari presiden. Kalau dia bisa dan mau, kalau dia mau pasti bisa. Yaitu dia keluarkan perpu menghapus ketentuan presidensial threshold. Nah, bagaimana nanti di DPR? Ya kan dia harus lobby dulu sebelumnya kan kepada partai-partai pendukungnya. Pak Muldoko ya mungkin bisa bantu di situ untuk lobby agar ada yang namanya fair competition. Kan orang bisa berkompetisi secara kalau enggak cuman gini, slotnya gimana?
masalahnya kan takutnya Pak Jokowi di demo lagi, dianggap nggak fair lagi. Oh enggak dong, kalau misalnya penghapusan presidensial threshold itu kehendak rakyat justru. Oh gitu ya. Iya, yang nggak mau presidensial threshold dihapus kan partai-partai di DPR. Tapi kan partai di DPR kan tergantung negosiasi sama istana. Ya kalau gitu kita gerakin aja masyarakat ya Mas. Oh, ya oke kalau mau. Iya kan? Jadi 0%. Iya, kalau 0%. Ayo kalau aku dukung deh Mas Raffi. Oke, kalau 0%, maka slot untuk menjadi calon presiden itu 18. Iya. Karena kan sudah 18 partai. Ya. Jadi nggak pusing, nggak perlu. Tapi apa keburu, Mas? Loh, kalau kita bicara mengenai penghapusan presidensial threshold itu, jangankan sekarang. Besok pendaftaran malam ini keluar Perpu juga bisa. Kan Perpu kan cuma cukup 1 pasal, 2 pasal doang. Gimana kita gerakin masyarakat? Oh iya dong. Jadi nanti saudara sekalian tolong dukung ya. Iya, dukung ya. Dukung Pak Jokowi mengeluarkan Perpu untuk menghapus presidensial threshold. Setuju. Yang mau dukung ikut kita. Oke, iya. Nah, kalau ini kan lebih fair nih untuk Indonesia benar nih. Jadi kalau kita bicara tentang fairness, kan yang paling penting adalah kalau memang Anda punya kemampuan, biar rakyat nanti menentukan. Iya, bukan partai sebenarnya ya Mas. Kalau ini kan jadinya lebih partai yang ini loh. Iya. Jadi setidaknya yang berkuasa adalah yang punya partai, bukan rakyat. Nah sekarang kalau 18 slot, ya tinggal pilih aja partainya yang mana yang mau mengajukan Pak Muldoko kan. 1 aja cukup. Nah karena itu kerja Ica dan teman-teman jadi bermakna, berarti. Kalau enggak nanti Mas Refli bantuin dong. Oh iya. Saya kalau untuk ini saya sudah berkampanye terus-menerus. Oh iya. Untuk sementara gagalnya di MK karena kan MK masih lihat sinyal istana. Tapi kalau misalnya coba kita ngajuin ayo Mas. Ya, ngomong dulu sama Pak Muldoko kalau gitu nanti. Kalau gini, kalau memang kehendak rakyat banyak itu bisa Mas. Oh iya dong, pasti kehendak rakyat banyak. Nanti saya barangkali melalui media ini kirim petisi aja. Oh iya benar. Kirim petisi. Kenapa? Loh kemarin aja waktu pemilu untuk nomor urut partai aja kan keluar Perpu. Ingat nggak Perpu untuk mempertahankan nomor urut partai? Apalagi Perpu ini kan jauh lebih penting yaitu menghilangkan presidensial threshold. Nah kalau presidensial threshold dihilangkan, Pak Jokowi bisa jadi pahlawan, dianggap pahlawan demokrasi gitu. Cak, apalagi yang ingin di-share terkait dengan gerak langkah Muldoko? Terus terang, kalau saya sih, saya tidak kenal banyak dengan Muldoko ya, dan termasuk orang pengkritik ya, namanya Refli Harun kan, yang namanya orang-orang pemerintah dikritik semua. Tapi nggak apa-apa kalau memang salah dikritik sih, Mas. Itu wajar ya kan, dan bukan berarti selalu pemerintah bener terus, jangan asal abang sayang gitu kan. Kalau salah ya salah gitu. Nah ini good point. Saya ini juga ketemu Ica 2 kali. Pertama di acaranya Anies, jadi saya juga heran loh kok ini orang Muldoko ketemunya di acara Anies Baswedan. Aku formula aja datang loh Mas. Saya malah nggak datang walaupun diundang, bukan diundang, dapat tiket dari ketuanya Sahroni kan. Jadi ceritanya kok bisa bergaul di komunitasnya atau orang seperti Ges Khalifa tadi bilang itu kenapa? Karena CEU juga ya? Iya, karena di SIO Indonesia itu kan kita memang netral banget dan Bang Ges itu komisaris Ancol kan. Dan aku sebagai ketua umum kan aku harus merangkul semua anggota aku gitu loh. Oh, mestinya Refli Harun bisa ikut juga tuh waktu kan jadi komisaris utama di BUMN. Sekarang juga bisa kok kan CEO-nya keren cadas kan. Gitu saya bukan hanya CEO sekeren cadas tapi juga owner. Iya makanya gitu loh. Nah itu bisa gabung juga kan biar gimana insya Allah itu kan kalau leader gitu loh. Kalau untuk kebaikan insya Allah ya. Nah, makanya aku juga begini sebenarnya untuk kebaikan juga sih. Insya Allah. Jadi kadang-kadang kita ini kan istilahnya apa ya? Bagaimana menerjemahkan kebaikan itu amar ma'ruf nahi munkar itu kadang-kadang beda-beda, tapi kan tujuannya sama untuk kebaikan. Iya. Terus vertikal, horizontal. Terus yang kayak aku
Banggai saja aku pernah ketemuin sama Pak Muldoko loh. Oke. Iya, jadi Bapak itu sangat terbuka sama semuanya. Dan dia tuh ya merangkul semua gitu, nggak ada. Walaupun di luaran media nggak bagus atau gimana, ada oposisi dan segala macam. Tapi Bapak orangnya sangat welcome dengan siapapun. Dan itu pun aku yang maksa, Bang Ges ketemu Bapak biar tahu gitu loh Pak Muldoko tuh kayak gimana gitu. Terus akhirnya ketemu, ya mereka fine. Dan aku kalau misalnya mau pergi sama Bang Ges, terus aku kemarin diundang Pak Anies juga ke acara itu, aku tanya Bapak dulu, Pak, saya boleh datang nggak? Gitu kan. Silakan, Bapak tuh nggak masalah, dia nggak larang gitu loh. Jadi waktu saya ketemu ke Anu Ica di acara Festival Melayu itu ya. Iya, yang kita semeja. Iya. Saya sudah heran-heran nih, kok ini kamu siapa ya? Oh ada ya, saya baru tahu ada Ketua Umum Muldoko Center, karena staf Ica kan udah berkali-kali ingin mempertemukan kita kan. Iya. Gitu. Jadi ayolah ketemu. Ah, saya males. Saya bilang. Tapi begitu saya punya ada cerita yang tadi, cerita ini kan kita kan ada sentimen yang baik tuh tentunya. Ini menarik juga nih. Kok 2021 ternyata convert ya kan? Nah, makanya saya kira wah ini sisi kemanusiaannya juga enak tuh kalau untuk diangkat. Karena sobat daerah sekalian ini kan golongan-golongan yang kira-kira kesana juga. ke arah kanan banyaknya ya kan. Tapi sekali lagi kita bicara tentang kebaikan ya. Oke, silakan lanjutkan Ica. Apalagi dong, ayo Mas mohon. Ya, jadi ya kita bicara mengenai jadi kegiatan Muldoko Center selama ini apa aja? Sejak berdiri, kapan berdiri? Berdirinya itu di pas Pak Muldoko ulang tahun di 2021, 8 Juli 2021. Oh, 8 Juli ya dia. Jadi waktu itu aku kasih tahu Bapak visi misi kita ini, terus kantor udah disiapin apa gitu-gitu. Terus kata Bapak bagus juga ya gitu loh. Terus jadi kantor ini Ica juga yang nyiapin? Ya teman-teman dari pengagum-pengagum Bapak itu. Enak banget ya. Enak banget. Terus, ini pasti kalau pemilu 2024 dicari-cari. Ya apalagi? Pengagum-pengagum Bapak. Nah terus habis itu yang udah siapin, ayo Cak, aku kasih ini, yang ini kasih ini, yang ini kasih ini gitu loh. Ayo bikin. Terus akhirnya aku bilang, Pak kita mau bikin gini. Bapak masih bilang nanti dulu, karena kan lagi COVID kan. Iya. Terus nggak bisa Pak, nggak bisa nanti aku bilang gitu. Kita mau resmiin pada Zoom aja gitu. Cuma saya cuma minta video dari Bapak selamat atas diresmikannya Muldoko Center itu aja. Tanggal 8 Juli itu? Iya, 8 Juli 2021. Pas, jadi ada nih Bapak ada kirim videonya. Ntar aku kirim deh ke Mas. Boleh. Kan waktu itu teman-teman ucapin selamat ulang tahun. Terus akhirnya Bapak bilang terima kasih atas ucapan ulang tahun pada saya dan selamat atas didirikannya Muldoko Center. Gitu. Nah setelah itu kita berjalan. Jadi kegiatan kita waktu itu bagi-bagi paket isoman, terus gitu bencana Semeru apa pokoknya yang kegiatan sosial kita ada gitu loh. Kemarin yang Cianjur juga kita jalan bikin. Ya Cianjur aku turun ke Cianjur, ke Semeru juga aku turun langsung ke Cianjur. Ini ada testimoni teman-teman, kita bikin tenda bagus, 5 tenda, 1 tenda isi 10 orang, kita kasih ranjang apa semua yang bagus, maksudnya matras yang sampai mereka tuh kesian banget Mas di sana itu tidurnya tuh hujan kehujanan, ada tenda tapi basah, banjir kebanjiran, bayangin aja tidur di kasur yang basah juga gitu kan. Iya. Terus ada anak bayi apa segala macam gitu. Nah pas ya kita datang apa yang mereka bilang ini sangat layak apa terus kita siapin selama 1 minggu dapur umum, ada staf saya pulang tapi tim kita tetap di sana melayani dapur umum selama seminggu untuk 100 orang sehari makan 3 kali gitu kan. Terus itu ini fundraising dari teman-teman CIO itu semua ya? Iya betul. Nah, terus, CIO itu berapa anggotanya? Sekarang 2000. Astagfirullahaladzim, 2000? 2000. Pantas aja powerful. 2000 komisaris direksi. Syaratnya komisaris dan direksi? Iya, syarat yang bisa bergabung. Cuman gini Mas, yang ke Pak M ini yang di pengusaha bela bangsa. Jadi aku nggak mau bilang CEO ini ke Muldoko karena CEO itu nggak boleh maksudnya. Iya. Jadi teman-teman yang di pengusaha bela bangsa ini. PBB? PBB berapa orang?
kira-kira? Belum banyak sih, paling ratusan aja. Ratusan. Oh iya kan tadi ribuan, ini ratusan, wajar aja. Iya. Tadi berapa ribu tadi? 2.000. 2.000. 2.000. Tapi ya kalau misalnya Bapak masuk bursa capres pasti mereka dukung lah. Kalau Oke. sekarang yang militan aja nih. Oke. Yang sekarang ada beberapa orang contohnya yang militan kalau mau disebutkan. Ya belum banyak sih, paling sekitar 20 ya. Ya, maksudnya biar promosi juga kan Ica di RH Channel kan. Kalau siapa? tapi kalau yang pengagum Bapak banyak. Tapi yang untuk dalam arti militan dia mau kontribusi macam-macam ya, gitu. Itu yang militan itu paling 100 gitu. Oke. Gitu. Nama-nama yang dikenal publik yang misalnya. yang saat ini. Tapi mereka jadi pembina kita, penasehat apa gitu loh. Paling buka-bukain jalan gitu kan. Nah kalau misalnya yang itu kan yang di pengusaha bela bangsa, ya dari dulu orangnya itu aja juga sih Mas. Oke, misalnya siapa yang dikenal? Kalau nggak keberatan. Nanti jangan disebutin. Tapi salah satunya ya paling yang Pak Hengki Brabus yang sering bareng sama aku. Yang Mekaya Pharmacy gitu. Kalau yang lainnya kayaknya nggak mau disebut. Oke, that's okay. Biasanya kan tipikal pengusaha begitu memang. Iya. Tapi kalau yang kelihatan nih Pak Hengki Brabus itu benar-benar militan banget. Nanti kalau sobat daerah sekalian, kalau saya jadi presiden, saya bilang pengusaha tidak boleh takut ngomong politik, bebas. Kalau sekarang masih takut kita ngomong politik ya. Sebab sebenarnya gini, kalau ya kita kan harus ini ya maksudnya. Kenapa aku gerakin pengusaha ini? Karena biar gimana utang negara kita kan banyak Mas. Kalau dikit-dikit pakai dana negara itu kan kapan kita mau lunas utangnya gitu loh. Sekarang tuh udah 7.500 lebih itu triliun utang negara. Iya, tapi kayaknya asetnya juga nambah gitu. Iya. Ya kan, dan lebih value-nya juga lebih naik, utangnya naik ya masih ada wajar. Yang penting ada berapa persennya. Aku ada diskusi sama Kementerian Keuangan sih, teman-teman di Dirjen Kementerian Keuangan. Aku tanya nih kalau ada yang bilang begini, kita jawabnya apa? Gitu kan. Nah, dikasih tuh jawabannya gitu loh. Ya kan, jawabannya memang masuk akal gitu. Karena biar gimana pun presentasinya kita masih di bawah 60% gitu loh. Itu masih bagus. Itu anunya apa rasio ya. Rasio utang sama GDP ya. 60% maksimal. Iya, maksimal 60%, kita masih di 30 sampai 40%. Ya, kita 40% maksimal rasio utang to GDP ya. Itu masih oke gitu kan. Nah, terus begitu ya paling gitu aku berusaha menetralisir gitu. Kadang-kadang orang yang nggak tahu kan jadinya jadi hoax gitu kan. Kalau Bang Anies pun kemarin itu aku juga aku kasih tahu ini mereka gini-gini. Aku bilang enggak kok Bang Ges nggak begitu gitu loh. Yang aku tahu Bang Ges orangnya sama non Chinese maksudnya yang Chinese apa gitu juga dia welcome kok gitu loh. Aku apa adanya aja gitu memang kenyataannya gitu loh Mas. Jadi nggak mau memperkeruh suasana, tapi kalau misalnya yang kita tahu jelek ya kita kasih tahu. Itu Chinese atau Tionghoa aja sebenarnya? Lebih enaknya dipanggil sama aja ya. Karena kadang-kadang untuk membedakan antara China negara sama di sini kita sebutnya Tionghoa. Kita lagi bikin ini loh, wisata kuliner halal itu di mana? Di Bogor, ada bangunan Cina itu udah 170 tahun. Di-endorse sama Mas Hendy. Itu yang punya teman CEO. Nanti aku mau buka Bambusta Wellness Glamping di situ. Terus nanti di situ mau dibikin wisata kuliner halal. Terus ya gitu, ntar mau dibikin juga video-video Cina kan yang bawa masuk Islam ke Indonesia kan. Itu Laksamana Cheng Ho salah satunya. Nah, terus udah gitu udah nanti mau cerita apa kayak gitu-gitu loh. Jadi budaya-budayaan kayak gitu. Jadi mudah-mudahan baik ya bagi bangsa dan negara ya apapun yang dilakukan. Dan kalau saya Cak ya, saya mendukung siapapun calon presiden. Berkali-kali saya katakan. Kenapa? Karena ideologi saya ideologi fair competition. Jadi saya pengen ideologinya 0%. Jadi mudah-mudahan Anies bisa nyalon, kemudian Ganjar bisa nyalon, Prabowo nyalon, Muldoko nyalon, Puan nyalon. Siapapun lah. Paling tidak kan kalau slotnya 18 barangkali bisa dipakai 5 sampai 10 calon kan lumayan. Nanti nanti tinggal rakyat dong yang memilih apakah dia akan memilih siapa. Jangan kita didikte kan begitu. Apalagi didikte 2 calon terus kan misalnya. Silakan Cak closing statement.
kalau di RH Channel closing statement tuh bisa suka-sukanya, yang mau 2 jam juga boleh. Silakan closing statement. Apa ya, aku ya thank you banget bisa ketemu Mas Refli Harun, luar biasa. Jadi tambah sahabat lagi, Insya Allah, abang lagi gitu. Terus ya sukses terus untuk channel RH-nya. Apa tuh? Keren Cadas. Ya. Gantian dong aku tanya, Keren Cadas apa sih? Oke. Boleh. Jadi nama channelnya itu Refli Harun, ya kan? Tapi saya sering menyebut Keren Cadas itu kayak semacam slogan, ya. Keren Cadas itu, K itu kepoin, RE-nya Refli, N-nya tuh ngebangun, biar agak milenial kan? Enggak kita bilang membangun, ngebangun, keren. Cadas tuh channel cerdas. Memang keren sih Mas Refli. Jadi kepoin Refli ngebangun channel cerdas. Tapi kalau dalam konteks pemilihan presiden, kepengen presiden cakap, adil, dan cerdas. Nah, saya tidak menyebut nama siapapun, tapi sepanjang itu presidennya itu ada cakap, adil, dan cerdas. Cadas itu ya. Ya, pasti saya dukung. Ya, kita berharap siapa namanya. Apakah itu Muldoko, apakah Ganjar, apakah Anies, apakah Prabowo, Puan, pokoknya whoever, ya, you name it. Yang paling penting adalah kita berharap 2024 mendapatkan pemimpin yang cadas, cakap, adil, dan cerdas. Dan, itu, Cak. Iya, setidaknya harus mampu untuk membangun Indonesia ini. Jangan, aku sih berharap partai itu jangan melihat dari elektabilitasnya aja gitu loh, Mas. Ya kan, dan masyarakat jangan melihat hanya elektabilitas, tapi yang mampu untuk NKRI ini gitu, dan bisa menjadi pemersatu bangsa gitu. Terus ya yang punya strategi, yang juga bisa tinggal nerusin apa yang udah ada gitu loh, Mas. Jadi kita nggak mundur lagi, karena di 2045 diprediksi Indonesia ini bisa menjadi 3 negara terbesar di dunia. Asal dengan sistem pemerintahan seperti ini. Kenapa? Karena buktinya aja nih pandemi, pemerintah sekarang mampu, kita ini dapat ini loh, maksudnya pujian dari negara-negara lain, ya kan? Karena kan memang kita masyarakatnya banyak, tapi kita bisa mengatasi gitu loh, Mas. Gitu. Nah, terus ya mudah-mudahan semua yang terbaik lah untuk bangsa dan negara, Mas. Yap, saudara sekalian, kita nanti akan lihat ya kemana nasib akan berjalan di 2024. Tapi saya berharap bahwa nanti saya sama Ica punya komitmen untuk menggeruduk lagi agar presidensial threshold jadi 0, agar pemilu kita lebih demokratis dan menghasilkan atau bisa memberikan kesempatan kepada banyak pemimpin, terutama yang punya kapasitas, kualitas, ya, kapabilitas. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.